Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gordiano Sensi, NIM 2021110073. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kas. Yang pertama, kas adalah alat pembayaran yang sah yang memiliki dua kriteria, yaitu tersedia, berarti kas harus ada dan memiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. 2. Bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar jika nominalnya. Kas meliputi utang tunai dalam kurung kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan dalam kurung cash in hand atau ada di bank, cek, demand, deposit, money order, dan lain-lain. Sifat atau karakteristik kas: aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle kas. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan piutang tersebut. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak tersediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Kedua, semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Ketiga, tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Penting buat perusahaan, perencanaan dan pengawasan. 3. Ada beberapa item yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Yang pertama, sertifikat deposito atau Certificate Deposit (CDS). Sertifikat deposito harus diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek dan bukan kas, sebab CDS dapat dicairkan apabila telah jatuh tempo. Hal ini berarti ada batasan penggunaan kas. Kedua, cek mundur dalam kurung post date checks, cek yang dapat diuangkan pada tanggal yang tercantum dalam cek tersebut. Cek mundur dapat diklasifikasikan sebagai kas setelah tanggal cek tersebut dapat diuangkan. Ketiga, cek kosong dalam kurung not sufficient funds terjadi karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek tidak mempunyai dana. Cek dalam keadaan rusak atau kesalahan informasi yang tercantum dalam cek. Item ini lebih tepat dilaporkan sebagai piutang daripada kas. Keempat, biaya yang dibayar di muka. Item seperti perangko, uang muka karyawan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, lebih tepat dilaporkan sebagai biaya dibayar di muka daripada kas. Ada beberapa item yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Pertama, bank overdraft terjadi karena pemilik dana
dalam kurung deposan menulis cek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang disimpan di bank. Item ini dilaporkan sebagai utang lancar. Kedua, cek yang belum dikirimkan atau undelivered checks. Cek yang telah dibuat tetapi belum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima. Jika pada tanggal neraca terdapat item seperti ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai kas. Ketiga, saldo kompensasi. Compensating balance merupakan saldo minimum yang harus dipertahankan di bank sebagai jaminan atas sejumlah dana yang dipinjam. Saldo kompensasi harus diungkap dalam catatan atas statement keuangan perusahaan. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas, manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas, pembelanjaan, dan kegiatan yang menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian. Dengan kata lain, manajer harus membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance dalam kurung saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, menentukan sumber penerimaan kas, misal kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, pengeluaran obligasi, dan lain-lain. Kedua, menentukan rencana penggunaan kas, misal pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan. Berdasarkan dua hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk 1. Mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. 2. Menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. 3. Mendorong dicapainya efisiensi serta 4. Dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Pengawasan internal dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengawasan akuntansi berkaitan dengan pengamanan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi. Kedua, pengawasan administrasi berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengawasan akuntansi. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Kedua, tanggung jawab yang terkait harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terpisah. Ketiga, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana. Keempat,
Keempat, catatan akuntansi yang memadai harus terselenggara setiap saat. Kelima, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal, adanya sistem otorisasi, dan yang terakhir, adanya kebiasaan yang membaik dalam perusahaan. Pengawasan internal terhadap kas didesain untuk menjamin bahwa 1. Adanya pemisahan antara bagian-bagian yang menangani kas. 2. Semua kas yang diterima harus segera disetor ke bank. 3. Pengeluaran kas harus ada otorisasi dan sesuai tujuan. 4. Semua pengeluaran kas harus menggunakan cek kecuali pen yang jumlahnya kecil menggunakan petty cash. Selanjutnya, akuntansi terhadap kas. Untuk menampung transaksi yang menyangkut kas dalam perusahaan, diselenggarakan akun atau rekening berikut. Pertama, kas atau bank digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan, termasuk penerimaan dari dan pengeluaran atau setoran tunai ke bank. Kedua, kas kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin, relatif kecil jumlahnya. Kas kecil yang jumlahnya dibatasi itu secara periodik atau setiap uang kas kecil hampir habis diisi kembali. Ketiga, selisih kas digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan kas opname dan jumlah kas menurut catatan pembukuannya. Hal ini bersifat sementara saja sebelum sebab terjadinya selisih ditemukan. Selanjutnya, kas kecil dalam kurung petty cash adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Metode pencatatan kas kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem dana tetap dalam kurung Improve Fund System. Sistem dana berfluktuasi dalam kurung Fluctuating Fund System. Sistem dana tetap. Pembentukan dana kas kecil. Kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi besarnya dana kas kecil selalu sama atau tetap. Selanjutnya, contoh kasus. Selanjutnya adalah sistem dana berfluktuasi. Pada sistem ini, akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mengaruhi jumlah kas kecil, diantaranya 1. Pembentukan dana kas kecil. 2. Penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil. 3. Pengisian dana kas kecil. 4. Penambahan dana kas kecil maupun 5. Pengurangan atau penarikan kembali dana kas kecil. Pencatatan dilakukan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil. Tidak ditangguhkan sedemikian saat pengisian kembali dana kas kecil dalam kurung seperti pada sistem dana tetap. Akun kas kecil pada dasarnya harus menunjukkan saldo pada setiap saat sebesar jumlah dana kas kecil yang ada di kasir kas kecil. Oleh karena itu, maka
pada sistem ini harus diselenggarakan buku jurnal khusus tersendiri. Contoh kasusnya misalnya seperti ini. Selanjutnya jurnal yang dibuat kasus kecil. Yang berikutnya rekonsiliasi bank. Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank, dan sebaliknya pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktek tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Pada waktu akan menyusun laporan keuangan, perusahaan harus tahu saldo kas (termasuk kas kecil) yang tepat untuk dilaporkan di neraca. Apabila terjadi perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dan bank, maka harus diadakan rekonsiliasi bank. Berikut di bawah ini ikhtisar yang menyebabkan adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan bank. Misalnya keterangan deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Buku perusahaan sudah menambahkan saldo kas, buku bank belum menambahkan saldo kas. Seperti itu contoh-contoh perbedaannya. Selanjutnya jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. Jenis rekonsiliasi. Kolom kedua tujuan. Rekonsiliasi ada 2 kolom. Pertama rekonsiliasi 4 kolom. Rekonsiliasi ada 2 kolom. Mencari saldo yang tetap atau benar. Rekonsiliasi 4 kolom. Mencari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Rekonsiliasi 8 kolom. Tujuan mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tetap atau benar. Contoh kasus seperti yang ada pada diagram. Ya, mungkin itulah materi yang saya presentasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.